Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, CS ku, kawan-kawinku semuanya, pokoknya yang berada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Di sini saya akan membahas tentang budaya ya, dari mulai budaya Nusantara sampai budaya luar negeri ya, atau misalkan budaya-budaya Eropa dan budaya-budaya yang ada di dunia ini. Oke, sebelum membahas ke budaya, jadi saya akan mengartikan dulu apa itu budaya. Budaya itu jadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang gitu. Jadi kebiasaan zaman dulu yang sampai sekarang tidak dihilangkan gitu. Kebiasaan itu tetap berlangsung, atau budaya kontemporer juga kebiasaan yang sekarang terbentuk dan seterusnya itu akan menjadi sebuah budaya. Di sini saya akan membahas tentang budaya Famadihana yang ada di Madagaskar sana. Jadi ini untuk teman-teman yang males baca ya, jadi nanti bisa dengerin video saya atau bisa nonton video saya. Kalau nggak mau ditonton juga didengerin lah gitu ya. Oke, tapi harus nonton pokoknya mah. Di sini saya akan membahas tentang Famadihana. Apa itu Famadihana? Budaya Famadihana yang ada di Madagaskar ini budaya berdansa dengan mayat ya, atau berdansa dengan jenazah. Jenazahnya adalah jenazah yang udah dikuburkan, mayat yang udah dikuburkan, lalu itu diajak dansa, menari gitu sama keluarga. Iya, jadi keluarga yang udah ditinggalin ya, almarhum atau almarhumah itu akan berbondong-bondong ngambil si jasadnya itu. Nah, terus diarak lah ke beberapa daerah atau kampung ya kalau di sini, lalu dimakamin kembali. Oke. Saya akan bahas dari beberapa yang saya tahu ya tentang Famadihana ini. Tradisi ini tergolong baru ya, karena itu dilakukan ritual ini pada abad ke-17. Masyarakat etnis suku Merina ini berada di dataran tinggi Madagaskar. Mereka akan mengadakan ritual Famadihana ini 5-7 tahun. Oke, sebelum mereka melakukan ritual ini, mereka itu akan berkumpul dulu bersama sanak keluarga dan merencanakan sebuah resepsi atau budaya ritual yang akan dilangsungkan, yaitu budaya Famadihana ini. Mereka itu berkumpul bersama sanak keluarga, terus patungan, bermusyawarah juga dengan beberapa masyarakat untuk mengadakan event anjay, berjamaah lah gitu ya. Jadi bareng-bareng gitu dalam kelompok besar yang memiliki keluarganya udah meninggal. Mereka akan membawa bermusyawarah dulu ya, sebelum ke sana bermusyawarah dulu, lalu menyiapkan segala sesuatunya secara bergotong royong ya, seperti itu. Kenapa mereka itu melakukan seperti itu? Jadi mereka itu memiliki keyakinan dua sosial unsur kehidupan gitu. Anjay, unsur kehidupan. Memang seperti itu. Jadi mereka itu meyakini bahwa ada kehidupan manusia dan kehidupan roh atau arwah para leluhur, yang disebut kalau kata orang Sunda mah karuhunnya. Nah, kalau misalkan si keluarganya belum melakukan ritual Famadihana ini, jadi si keluarga itu tidak akan meyakini bahwa si keluarganya yang udah meninggal ini masuk ke dalam dunia leluhurnya gitu, seperti itu. Jadi memiliki dua keyakinan ya. Kalau misalkan belum dilakukan ritual, berarti mereka masih kayaknya jadi manusia mati biasa gitu. Kalau misalkan udah dilakukan upacara ritual ini, mereka sudah dianggap masuk ke dalam dunia atau alam lainnya, alam leluhurnya. Menurut Andriana Haga Maheri namanya, dia itu mengutip bahwa etnis Merina ini memiliki kepercayaan bahwa leluhur itu, atau misalkan ruh-ruh orang terdahulu yang udah meninggal, akan menjadi akses kehidupan mereka menuju Tuhan mereka ya. Makanya mereka itu menganggap acara ini sakral sekali dan suci sekali ya, karena sebagai pelantara gitu mereka menyembah Tuhannya melalui arwah leluhur, karena hanya leluhurlah yang akan menyampaikan aspirasi pada Tuhan ya. Ketika acara ritual ini berlangsung, tidak boleh sedikit pun rasa sedih ditunjukkan ya. Menunjukkan terus kebahagiaan ya. Persiapan ini sangat dilakukan dengan detail sekali ya, matang. Jadi dari beberapa daerah tuh berkumpul membawa makanan, anggur dan khas budaya mereka gitu di sana, di Madagaskar sana. Paling unik itu mereka itu membawa anggur ya, nggak tahu minuman atau anggur apalah gitu. Nah, si anggur itu teh untuk
menjadi wewangian si jenazahnya sendiri atau si mayat itu sendiri. Jadi di si anggur itu dikucurin gitu, dikucurin apa ya, disiram dengan anggur ya, pas udah digali dari makamnya itu nah itu nanti kita akan ngebahas ke sana ya. Sebelum ke anggur ya, oke. Sebelum ngebahas ke anggur ya. Nah, jadi kita akan dari awal dulu. Mereka udah berbondong-bondong, bermusyawarah dan udah ngumpul nih geus Pak RW nanggeus. Nya mun aya RW atau ge si Pak RW palurah nanggeus. Ini jadi Sunda euy. Udah ngumpul semua, baru mereka itu konvoy untuk menuju ke makam gitu. Wah, sambil konvoy itu ya sambil nyanyi-nyanyi ya, sambil nyanyi-nyanyi, mainin alat musik, pokoknya mah nggak ada sedikit pun rasa sedih mereka untuk menyambut keluarganya yang sudah meninggal gitu. Nah, sampailah tuh udah di makam ini, makamnya nih, makam saudara kita nih. Nah, yang unik itu makamnya itu ya, jadi kayak bangunan, bukan bangunan ya, kayak guha lagi. Adalah orang yang bagian atau divisi betot mayit gitu. Divisi ya pokoknya mau panitia lah gitu, yang orang yang ngambil si jenazahnya itu gitu. Terus orang itu tuh masuk ke dalam gua. Nah, di dalam gua itu ada rak-rak buat mayat itu sendiri. Keluarganya itu yang anehnya lagi, mereka itu tidak akan lupa gitu meskipun dalam satu gua gitu keluarganya. Karena kalau yang saya tahu si makamnya itu apa, kayak dikasih tanda gitu pakai nggak tahu pulpen atau apa gitu, bukan si makamnya, si jenazahnya gitu. Nah, udah dibawa gitu, lalu si jenazah itu tuh dikasihin lah ke keluarga perwakilannya. Mana keluarga ini, misalkan nih siapa, Asep Kumis nih, ini kamu perwakilannya katanya, ini bawa jenazah kamu. Nah, udah dibawa gitu, lalu lah dibuka si jenazah itu tuh dibuka. Terus makanya si ritual ini teh ada yang menyebut juga bahwa ini adalah tradisi putar tulang. Jadi disambung-sambungin lagi tulangnya yang udah rusak tuh, disambung-sambungin lagi. Udah itu dikasih anggur gitu ya. Nah, ini yang kata saya tuh kalau udah dibuka dari makam, dibuka kain kapan, dikasih anggur gitu. Dulu sih emang katanya pakai anggur, tapi baca lagi dari beberapa artikel sekarang udah pakai parfum, katanya udah nggak pakai anggur lagi karena pada abad itu parfum memang susah mungkin ya, jadi pakai anggur. Nah, kalau untuk sekarang mah katanya pakai parfum, tapi nggak tahu sih, mungkin ada beberapa yang masih pakai anggur atau udah enggak gitu. Tapi kalau kata saya mau untuk menjaga kesakralannya mending pakai anggur aja lah, lebih enak juga kan pakai anggur. Udah si tulangnya dirapiin gitu ya, lalu si kain kapannya itu akan diganti dengan kain kapan yang baru atau kain kapan suci ya. Kain kapan suci itu ya jadilah gitulah si kain kapannya teh diritualin dulu lah, pokoknya mah diganti, dibungkus lagi si jenazah atau mayatnya itu ya, dibungkus lagi dengan kain kapan yang baru. Udah dibungkus pakai kain kapan yang baru, terus si jenazahnya itu akan diarak ke beberapa wilayah atau beberapa daerah ya, sambil digotong. Yang ngegotongnya itu harus keluarga ini, kalau di suku Meriana dan ritual Pamadihana ini harus keluarga yang ngegotongnya ya. Karena ada ritual seperti ini lagi tapi itu beda daerah ya, nantilah kita bakal bahas lagi. Gotong sama beberapa orang keluarga, lalu mereka akan menari dan sambil teriakan senggak-senggak kayak gitu, lalu diiringnya alat musik teman-teman. Yang main musiknya saya nggak tahu orkes apalah gitu namanya, orkes pantura nggak mungkin kan. Nah, diarak sambil senggak-senggak dan penuh sukacita teman-teman. Jadi ngelihat keluarganya yang udah meninggal, lalu kain kapannya diganti dengan kain kapan yang baru, apa dikucurin dulu itu ya, disiram dengan anggur lalu diganti. Terus mereka tuh sukacita gitu, kok bisa gitu sukacita dengan apa, jasad keluarganya yang udah meninggal gitu, kan mengerikan. Apa berkeliling kampung itu tuh rame-rame. Jadi nggak cuma satu, kalau yang saya lihat itu, jadi yang saya baca juga nggak cuma satu, jadi jenazah mayatnya itu banyak. Jadi kan rundingan dulu itu sama pihak lurah, RT RW setempat, siapa aja nih yang keluarganya udah 7 tahun yang sudah seharusnya diritualkan nih gitu. Jenazah yang udah ditandain gitu, ini keluarga Bambang Suhendi misalkan gitu, diarak lah gitu. Si jenazahnya itu akan ditaruh lagi ke dalam kuburan yang berbentuk kayak buah itu.
akan ditaruh lagi ke posisinya semula. Jadi si kain kafannya itu yang baru sih gitu. Jadi mereka emang meyakini bahwa kalau jenazahnya udah busuk atau udah jadi tulang benulang itu harus diritualkan pamadihana ini ya. Kalau misalkan belum diritualkan berarti itu belum masuk ke arwah leluhur katanya, belum masuk ke dunia atau ke alam leluhurnya mereka gitu. Nah teman-teman, yang paling mengejutkan lagi, ritual ini tuh sampai menghabiskan berpuluh-puluh juta, dan sampai ada yang ngejual rumahnya demi acara ini, demi ritual keluarganya yang udah meninggal ini. Jadi mereka tuh karena menganggap bahwa ritual ini tuh sangat suci dan sangat penting sekali ya untuk pelantara mereka dengan arwah leluhurnya, mereka bela-belain ngejual rumahnya untuk acara ritual ini. Dan acara ritual ini bisa sampai menghabiskan $5.000 atau sekitar 68,7 juta rupiah demi keluarganya yang akan diritualkan pamadihana ini teman-teman. Jadi why gitu sampai bela-belain gitu untuk ganti kain kafan doang kan. Kenapa itu bisa sampai mahal seperti itu ya? Karena kan mungkin tamu yang datang tuh banyak, dan itu kalau saya baca atau saya lihat gambar-gambarnya atau video-videonya itu emang orang itu banyak banget teman-teman, sampai ratusan orang tuh datang ke sana. Dan mereka tuh kan akan mengadakan suatu acara ya, ada musiknya, terus ada makan-makannya. Mungkin budget atau biaya sebesar itu tuh untuk makan-makan, untuk musiknya juga, main kan tadi bayar si orkes itu, ngejamu gitu, ngejamu sanak saudara atau misalkan kayak kerabat-kerabat jauh gitu yang datang, biaya sebesar itu tuh untuk itunya gitu, untuk biaya itunya lagi. Nah kayak gitu ya. Nah tapi untuk sekarang ya di era modernisasi ini tuh ritual ini tuh mulai menurun katanya CSku, karena ada beberapa tentangan dari misionaris Kristen. Jadi banyak kecaman juga, karena kan mungkin ya jenazah yang udah dimakamkan gitu nggak boleh diambil lagi. Tapi juga ada beberapa gereja-gereja Katolik di sana membolehkan gitu, karena mereka juga menganggap itu adalah murni budaya gitu, dan budaya itu dari beberapa daerah emang tidak boleh dihilangkan, karena kan simbol negara juga mungkin ya, dari Madagaskar sana emang nggak boleh dihilangkan, mungkin karena itu udah tradisi mereka yang mereka anggap sakral dan mungkin itu penting sekali bagi mereka. Ya kalau menurut saya juga, kalau misalkan keyakinannya seperti itu selama tidak mengganggu agama lain atau tidak mengganggu ketentraman orang-orang beragama ya, yang menurut saya nggak apa-apa aja ya, sah-sah aja gitu, karena kan itu emang kepercayaan mereka ya. Kita kan juga punya kepercayaan masing-masing ya, selama tidak mengganggu apa yang kita percaya ya aman-aman aja, fair-fair aja gitu. Nah CSku, saat acara berlangsung itu banyak turis-turis asing ya yang kesana. Ini saya juga pengen kesana sih sebenarnya kalau ada rezekinya ya. Itu biasanya dilakukan dari bulan Juni sampai bulan September, tiap 5-7 tahun sekali pemirsa CSku di Madagaskar sana ya. Jadi ada juga ya ini di Afrika atau di Ghana ada juga tradisi seperti ini. Jadi kematian itu tidak boleh disedihkan ya. Ada juga yang malahan sampai peti matinya itu dihias, ada yang bentuk singa, ada yang bentuk apa, itu mah di Ghana. Nantilah kita akan ngebahas lagi ke sana. Ini mungkin untuk video kali tentang ritual pamadihana aja ya dari Madagaskar sana. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Jadi kalau misalkan pengetahuan saya kurang jelas atau mungkin ada yang salah-salah kata atau mungkin salah tanggapan, itu jangan dijudge ya, saya dikasih komentar aja kalau misalkan kalian tahu lebih jelas dan banyak sumber yang mungkin kalian tuh sumbernya kayaknya dari mana gitu, atau misalkan kayaknya nggak jelas deh, bukan kayak gitu, komen aja secara bijak. Oke teman-teman, dan ini video yang saya buat ini buat teman-teman yang ingin tahu tentang budaya-budaya dari beberapa daerah ya. Nanti mungkin untuk bulan ini saya akan membuat video-video tentang
ritual pemakaman ya. Nanti di akhir bulan kita akan ganti lagi tentang kebudayaan Eropa atau kebudayaan Nusantara yang lainnya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.